Yuk atasi kesenjangan dengan mengendalikan faktor-faktor pemicunya. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 aspek SDGs yang terdiri dari nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan hingga nomor 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu dari 17 aspek SDGs, yaitu SDGs ke-10, mengurangi kesenjangan atau reduce inequalities. Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kesenjangan adalah Gini Ratio. Gini Ratio adalah penggambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Pada tahun 2022, Gini Ratio Indonesia tercatat menyentuh angka 0,381, yang mana tercatat masih sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Gini Ratio dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada 4 asumsi klasik, yaitu normalitas residual, homogeneitas variansi, non-autokorelasi, dan non-multikolinialitas. Selanjutnya, kita ke tahapan analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada layar berikut. Kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi Gini Ratio? Ini adalah 6 variabel yang akan kita gunakan dalam analisis regresi linear berganda. Sebelumnya, eksplorasi data dulu yuk. Yang pertama adalah spatial mapping. Jadi dalam Gini Ratio sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Indonesia sendiri termasuk dalam kategori moderat yang kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu dengan nilai tertinggi berada di Provinsi Yogyakarta dan nilai terendah berada di Provinsi Bangka Belitung. Hal tersebut dapat dilihat pada spatial mapping yang tertera pada layar. Yang kedua, ada diagram batang. Pada diagram batang, Gini Ratio menurut provinsi di Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki nilai Gini Ratio tertinggi yaitu DI Yogyakarta dan nilai terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan berdasarkan grafik runtun waktu dari tahun 2002 sampai 2022, dapat kita lihat bahwa Gini Ratio saat ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita analisis diagram batang dari variabel prediktornya. Yang pertama dari indeks pembangunan manusia, yaitu dengan nilai tertinggi berada di Provinsi KI Jakarta dan terendah berada di Papua. Untuk X2 yaitu tingkat pengangguran terbuka dengan nilai tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk variabel X3 yaitu angka melek huruf dengan nilai tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan nilai terendah berada di Provinsi Papua. Pada variabel distribusi persentase PDRB yaitu variabel X4, nilai tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dan nilai terendah berada di Gorontalo. Selanjutnya untuk variabel garis kemiskinan makanan, nilai tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terendah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya variabel terakhir yaitu persentase penduduk miskin dengan nilai tertinggi berada di Papua dan nilai terendah ada di Bali. Dari keenam variabel tersebut, variabel yang menunjukkan kesenjangan antar provinsi di Indonesia adalah variabel distribusi persentase PDRB dan variabel persentase penduduk miskin. Apakah kedua variabel itu berpengaruh pada Gini Ratio? Yuk kita buktiin. Hasil analisis. Pada model terbaik diperoleh variabel yang terpilih yaitu X1, X3, X4, X5, dan X6 dan diperoleh nilai fifth dari semua variabel yang kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas pada model regresi sehingga model ini dapat digunakan. Selanjutnya, diperoleh estimasi parameter model terbaik sebagai berikut. Penjelasan terkait model tersebut dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, diperoleh nilai koefisien determinasi model terbaik sebesar 0,644 yang menyatakan bahwa sebesar 64,4% variasi yang terjadi pada Gini Ratio disebabkan oleh variabel indeks pembangunan manusia, angka melek huruf, distribusi persentase PDRB, garis kemiskinan makanan, dan persentase penduduk miskin. Hal ini menandakan ada sekitar 35,6% variabel lain yang mempengaruhi Gini Ratio yang masih belum diketahui. Uji simultan model terbaik. Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui p-value sebesar 0,001283 lebih kecil daripada alpha. Maka diputuskan tolakan 0 yang menyatakan terdapat pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, angka melek huruf, distribusi persentase PDRB, garis kemiskinan makanan, dan persentase penduduk miskin terhadap Gini Ratio.
Uji parsial model terbaik. Berdasarkan hasil uji parsial diketahui p-value masing-masing variabel dan dilihat bahwa semua variabel berpengaruh kecuali variabel distribusi persentase PDRB. Selanjutnya, asumsi klasik model terbaik. Normalitas residual. Berdasarkan uji normalitas di atas diketahui p-value sebesar 0,2444 lebih besar daripada alfa, maka diputuskan gagal tolakan 0 yang menyatakan data residual berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji non-heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas diketahui value sebesar 0,336 lebih besar daripada alfa, maka diputuskan gagal tolakan 0 yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dan terakhir, uji non-autokorelasi. Berdasarkan hasil non-autokorelasi di atas diketahui p-value sebesar 0,6447 lebih besar daripada alfa, maka diputuskan gagal tolakan 0 yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa jika upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan angka melek huruf, memastikan distribusi persentase PDRB meningkat secara inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, hal tersebut merupakan tantangan yang kompleks sehingga memerlukan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kajian lebih lanjut dari perspektif lain tentang kesenjangan yang terjadi di Indonesia, seperti misalnya mengenai kesetaraan, kesempatan, dan peningkatan perwakilan dan partisipasi. Sekian video dari kami. Thanks for watching.